Chapter 1081. Saudara Naga dan Macan. Master ketiga Jing menatap Jiang Chen untuk waktu yang lama sebelum mencibir tiba-tiba. Jika aku ingat dengan benar, kaulah yang mencoba membeli ramuan roh pangkat langit di toko-toko di sekitar kota sebelumnya, kan? Jika aku bisa membeli apa yang aku inginkan dengan batu roh, apa yang akan aku lakukan di sini? Kata Jiang Chen dengan dingin. Tuan ketiga Jing tertawa. Yah, kamu tentu terlihat menyedihkan. Di sini, aku akan mundur, 2 ramuan roh pangkat langit, 2 ramuan roh pangkat bumi, dan 200 juta batu roh suci. Aku pikir itu harga yang lebih dari wajar, dan itu adalah panggilan terakhir aku. Ada lagi tawar-menawar, dan aku akan memastikan bahwa kamu tidak pernah menemukan bodi tersenyum yang kamu cari di kota ini. Petik 2. Pernyataan terakhir disertai dengan ledakan bandit yang tidak biasa. Baik kesimpulan maupun manusia tampaknya tidak perlu dipertanyakan dan tidak dapat ditentang. Semua penonton memerhatikan Jiang Chen. Jelas, pemuda itu berada dalam banyak masalah setelah ditandai oleh Jing ketiga. Dia akan dipaksa untuk melakukan transaksi, apakah dia mau atau tidak. Beberapa melarikan diri dari cengkeraman orang rendahan ini. Jiang Chen tahu bahwa ini adalah perampokan di jalan raya, tetapi dia sangat membutuhkan bodi untuk menyelamatkan hidup. Jika dia tidak membelinya dari Jing ketiga, tidak ada orang lain di kota ini yang berani menjualnya kepada Jing. Bodi dari Jing Third adalah satu-satunya harapan Kaisar Peerless. Tidak peduli seberapa enggan dia, keadaan menentukan apa yang harus dia lakukan. Menekan amarahnya, dia mengangguk. Kamu pengusaha yang cerdas, Jing Third. Baik, ini kesepakatan. Petik 2. 2 ramuan roh pangkat langit disiapkan sebelum diambil dan sisa bahan dalam transaksi ditambahkan ke tumpukan. Jujur saja, melihat begitu banyak kekayaan di tempat terbuka sudah cukup untuk membuat orang terburu-buru. Seseorang seharusnya tidak memamerkan kekayaannya, adalah ungkapan yang umum, tetapi Jiang Chen tidak mampu untuk mematuhinya saat ini. Keyakinan Koksure Master Jing yang ketiga membuatnya merasa jauh lebih tenang daripada yang ditampilkannya. Dalam semua kehidupan Jiang Chen, dia selalu mengambil keuntungan dari orang lain. Belum pernah dia diperas sedemikian rupa. Bukannya dia tidak tahan kehilangan, tetapi dia telah kehilangan dengan cara yang sangat canggung. Itu bukan kerugian yang dia mau ambil. Apa yang dilakukan Master ketiga adalah pemerasan. Tuan ketiga Jing mungkin menyangkal paksaan, tetapi itu jelas tidak benar. Selanjutnya, cara di mana Tuan ketiga Jing telah bertindak kurang menyenangkan. Terlepas dari manfaat besar yang dia nikmati dari penjualan, nadanya adalah salah satu akomodasi tiruan. Adik kecil Sao, dia tertawa, kamu harus tahu bahwa aku selalu senang mengulurkan tangan membantu. Jangan lupa untuk tetap berhubungan jika kamu memiliki hal lain yang perlu kamu bantu di sini. Petik 2. Jiang Chen mengambil smiling body di tangan, memeriksanya untuk masalah. Setelah memastikan tidak ada, dia menyimpannya tanpa emosi. Kamu memiliki prestise di sini di Frostmoon City, Third Master Jing. Siapa lagi yang bisa aku bantu? Jiang Chen tersenyum sedikit, melayang tanpa banyak kata. Ada gelombang gumaman bisikan di kerumunan di belakangnya. Itu adalah seruan terkejut yang kolektif. Pemuda itu memiliki semangat yang kuat dan kantong yang dalam. 2 herbal roh peringkat langit, 2 ramuan roh peringkat bumi, dan 200 juta batu roh suci. Itu bukan jumlah yang kecil, namun dia memberikannya dengan jeda sedikit. Kerumunan tidak tahu mengapa Jiang Chen sangat membutuhkan bodi tersenyum, tetapi mereka tetap terkesan dengan kemakmurannya. Namun, beberapa orang menghela nafas sedih untuknya. Usia dan kurangnya pengalaman remaja terlihat jelas. Jika dia akan menderita kerugian besar bagaimanapun juga, mengapa dia tidak sedikit mempermalukan Tuan ketiga Jing? Meninggalkan kata-kata mengerikan itu hanya akan memancing kebencian dari pria lain. Semua orang yang mengenal Master ketiga Jing akrab dengan kepicikannya. Jika pemuda itu menghujani dia dengan pujian dan pujian, mungkin itu akan menjadi akhir dari masalahnya. Tapi persembahan penghinaan adalah masalah lain, sama terselubungnya. Bukankah itu hanya membuat lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri? Mereka yang pernah berurusan dengan Master ketiga Jing tahu bahwa perkembangan tertentu akan terjadi. Tentu saja, tidak ada yang melihat kepalanya ke dalam bisnis Master ketiga. Justru sebaliknya, mereka harus menyatakan dukungan mereka untuknya di tempat terbuka. Anak-anak muda saat ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Betul, jika bukan karena Tuan ketiga,
dia tidak akan bisa mendapatkan satu bodi tersenyum untuk 10 ramuan roh pangkat langit. Petik 2. Persis. Dia menerima kemurahan hati Tuan Ketiga dan mengampuni niat baiknya. Para pria muda seperti itu. Tidak peduli dari mana dia berasal, bunuh diri begitu meremehkan Tuan Ketiga di sini di Frostmoon City. Petik 2. Master Ketiga Jing berjemur di pujian orang-orang. Dia menerima mereka semua dengan wajah penuh senyum, lalu memberikan gelombang santai sebelum menyerbu dirinya sendiri, antek-antek di belakangnya. Ada desahan lain saat pria itu meninggalkan tempat itu. Tidak heran Tuan Ketiga adalah orang terkaya di kota. Uangnya tentu datang dengan mudah dan cepat. Petik 2. Master Ketiga menjalankan bisnisnya melalui metode khusus. Kamu tidak bisa tidak berurusan dengannya. Kamu akhirnya akan membutuhkannya pada akhirnya. Pemuda itu terlihat sangat kaya, tetapi dia terlalu naif. Petik 2. Meskipun komentar itu terdengar menjengkelkan, mereka menyembunyikan belati kebencian. Beberapa bahkan cukup berani untuk menyanyikan lagu yang berbeda, dengan suara pelan. Bahkan orang bodoh pun bisa menghasilkan uang seperti itu. Itu hanya menggunakan kekuatan dan pengaruh untuk menggertak orang, bukan? Dia senang tentang itu karena dia mendapatkan uang tunai, tetapi dia juga menghancurkan reputasi Frostmoon City. Petik 2. Aku setuju. Orang luar yang pernah berkunjung menggelengkan kepala mendengar nama kota kami. Mereka tidak tertarik membeli atau menjual pil dan ramuan herbal lagi di sini. Petik 2. Ada alasan mengapa Frostmoon City turun lebih rendah dan lebih rendah dari harga 8 daerah atas. Infami biasanya punya alasan. Sekarang, orang-orang secara terbuka mengkritik perilaku Tuan Jing Ketiga. Tindakannya dapat diringkas dalam 3 kata, menggertak pasar. Secara alami, mereka berhati-hati untuk menjaga volume mereka relatif rendah. Mereka tidak ingin yang lain mendengar dan memberitahu Tuan Jing Ketiga, jangan sampai dia tersinggung. Di Frostmoon City, sedikit yang bisa tetap nyaman setelah menyinggung karakter ini. Untuk saat ini, Jiang Chen sedang tidak ingin berurusan dengan Tuan Ketiga. Tidak peduli seberapa kuat ketidaksenangannya, dia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Prioritas pertamanya adalah kembali ke penginapan, kemudian memperbaiki penawarnya dan menyembuhkan Emperor Peerless. Bodi tersenyum ini telah merugikannya, tetapi setidaknya dia memilikinya sekarang. Dengan itu, Jiang Chen memiliki kesempatan lebih dari 90% untuk membangunkan kaisar sekali lagi. Selain itu, tidak akan ada efek abadi sama sekali. Itu semua berkat metode eksklusif Jiang Chen. Raja Pil atau kaisar lainnya di benua itu tidak dapat mengatakan hal yang sama. Adapun orang bijak Pil Empyrean di atas Kaisar Pil, Jiang Chen tidak bisa mengatakannya. Lagi pula dia tidak melihat orang secara langsung, apalagi mengamati keterampilan mereka di tempat kerja. Kembali ke penginapan, ia menemukan Long Xiaoxuan sedang bertugas berjaga-jaga. Tidak ada perkembangan yang tidak terduga saat dia pergi. Kamu berutang budi padaku lagi. Ketika dia melihat Jiang Chen kembali, naga itu tampak sangat kurang sopan. Jiang Chen mencibir, Kakak Long, aku berhutang budi terlalu banyak padamu. Aku hampir tidak bisa menghitung semuanya. Ayo cari peluang supaya aku bisa membayar semuanya sekaligus. Petik 2. Aku akan melacak. Long Xiaoxuan tiba-tiba menyeringai. Ingat binatang buas yang kamu dapatkan di Pilvire City. Aku tidak suka auranya. Di mana kamu menyimpannya? Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan, saudara nagaku yang baik? Jiang Chen buru-buru bertanya. Kenapa sangat sensitif? Khawatir bahwa aku akan memakannya. Long Xiaoxuan sangat penuh dengan dirinya sendiri hari ini. Jiang Chen memberi teman drakoniknya sekali lagi dan terkekeh. Saudaraku Long, mengapa aku punya perasaan bahwa egomu tumbuh dengan perubahanmu? Jangan mengubah topik pembicaraan. Di mana kamu menyimpan roh binatang? Coba kulihat. Kakak Long, tolong jangan tanya lagi. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu memakannya. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak akan dapat mengasimilasi garis keturunannya. Jiang Chen mencoba menutupi kedua kalinya untuk hewan peliharaan barunya. 2 hal, keluh Long Xiaoxuan. Pertama, aku tidak tertarik pada anak kecil seperti itu. Kedua, aku keturunan naga kuno. Tidak ada garis keturunan yang tidak bisa aku asimilasi. Petik 2, mungkin tidak kali ini, Jiang Chen tersenyum misterius. Brother Long, tidak banyak garis keturunan binatang roh kuno yang bisa membanggakan kedaulatan. Naga sejati adalah ras yang demikian, dan kamu sendiri salah satu dari mereka,
tetapi mereka bukan satu-satunya ras di pesawat surga. Petik 2. Maksud kamu apa? Apakah kamu mengatakan bahwa anak kecil yang kamu miliki juga memiliki garis keturunan berdaulat, cocok untuk memerintah pesawat surgawi? Nada bicara Long Xiaoxuan bergeser ke arah skeptisisme. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti saat ini, tetapi naluriku mengatakan itu tidak jauh dari kebenaran. Jika demikian, maka kamu dan dia bisa menjadi saudara harimau dan naga, bukan? Kamu berdua akan menjadi penolong yang hebat bagi aku. Petik 2. Long Xiaoxuan merasakan kilasan inspirasi dari ingatannya yang diwarisi. Wajahnya sedikit berwarna. Apakah harimau itu memiliki garis keturunan dari harimau putih astral kuno? Di zaman kuno, sangat sedikit jenis binatang roh yang memenuhi syarat untuk memerintah. Naga sejati timur, macan putih astral, burung vermilion berkobar, dan kura-kura hitam opidian adalah semua spesies semacam itu. Selain itu, beberapa garis keturunan lainnya dianggap sama tetapi sedikit lebih rendah. Qilin, Merak, Kunpeng, beberapa lusin garis keturunan lain pada tingkat ini ada, peringkat hanya sedikit lebih rendah daripada 4 aspek yang disebutkan di atas. Di bawah mereka adalah spesies binatang roh lain yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya kecurigaan kecil, Jiang Chen tersenyum. Aku belum waktunya menguji darahnya untuk mengonfirmasi. Itu masih hanya anak kecil, dan belum mengalami kebangkitan ingatan turun-temurun. Bahkan, muncul seperti Cloud Devouring Tiger biasa. Sangat disayangkan bagi pemilik sebelumnya, dalam kedua arti kata. Baiklah, Saudara Long, aku ingin kamu melindungi aku sementara aku memperbaiki beberapa obat penawar. Jika ada yang muncul, lakukan yang kamu suka. Petik 2. Jiang Chen tidak punya waktu untuk mengobrol lebih lanjut dengan teman naganya. Waktu tidak ditunggu siapapun. Semakin cepat dia memperbaiki penawarnya, semakin baik peluang Emperor Peerless dan Madame Yun. Karena itu adalah situasi dengan kehidupan nyata di telepon, Jiang Chen memasukkan semua yang dimilikinya ke dalamnya. Untungnya, hal yang paling sulit tentang menetralkan 7 emosi racun adalah menganalisis toksisitasnya dan menemukan cara untuk mengalahkannya. Obat penawar itu sendiri tidak istimewa. Proses pemurnian selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Jiang Chen akhirnya memperbaiki 2 bentuk obat penawar yang berbeda. Yang satu adalah cairan roh, dan yang lain dalam bentuk pil. Racun 7 emosi cukup kejam. Itu tidak hanya menyerang organ seseorang melalui aliran darah, tetapi meresap ke dalam kulit dan pori-pori seseorang juga. Tujuan akhirnya adalah kesadaran korbannya, memiliki kekuatan untuk mengunci dan mengkonsumsi samudera seorang pembudidaya. Kaisar Peerless dan rekan budayanya hanya berada di tahap-tahap setelah lautan kesadaran mereka tersegel. Belum ada kerusakan apapun. Begitu kesadaran mereka hilang, bahkan makhluk abadi tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Chapter 1082. Provokasi Master Jinx ketiga ulangi. Setelah membuat penawarnya, Jiang Chen memutuskan untuk menangani racun Kaisar Peerless terlebih dahulu karena semua pakaian harus dilepas untuk perawatan. Ini agar orang bisa memastikan racunnya dikeluarkan sepenuhnya. Racun 7 emosi sangat mematikan. Bahkan setitik kecil yang tersisa dalam tubuh mampu tumbuh menjadi dosis mematikan lain hanya dalam beberapa hari. Menghapus semua jejak dari tubuh adalah yang paling penting. Karena Kaisar adalah seorang pria, Jiang Chen tidak merasa perlu untuk menahan diri. Mempertimbangkan keadaan, dia akan menyelamatkan Madame Yun terlebih dahulu, tetapi tangannya diikat karena persyaratan lepas jubah. Karena itu, ia memutuskan untuk membersihkan racun Kaisar terlebih dahulu. Kaisar bisa mengeluarkan racun Madame Yun setelah dia sembuh. Proses mengeluarkan racun secara signifikan lebih sulit daripada memperbaiki penawarnya. Jiang Chen memberi makan Kaisar pil terlebih dahulu dan menggunakan energi batinnya untuk membimbingnya ke dalam tubuh Kaisar. Setelah itu, ia membimbing cairan penawar racun melalui pembuluh darah dan titik akupuntur Kaisar, dan pindah ke kulit dan pori-pori. Dia mendekati langkah ini dengan sangat cermat. Indranya jauh lebih sensitif daripada biasanya, terima kasih kepada mata Tuhan dan kepala psikis. Tidak banyak yang bisa bersaing dengan keterampilan pengamatannya juga. Orang biasa harus melihat dengan sangat hati-hati untuk menemukan setiap pori. Namun, Jiang Chen hanya perlu menyapu kesadarannya di seluruh tubuh untuk mendapatkan pandangan yang jelas. Dia mengulangi proses itu 3 kali lagi sebelum akhirnya dia mengeluarkan semua racun dari tubuh Kaisar. Sekarang sampai pada langkah terakhir, mengusir racun yang menghalangi kesadaran Kaisar.
Ini juga merupakan langkah yang paling sulit. Dia harus membimbing penawar melalui lautan kesadaran kaisar, perlahan menggali setiap untai racun yang ditemukan. Kehati-hatian diperlukan dalam langkah ini karena pengawasan apapun akan menyebabkan kambuh, membuang semua upaya sebelumnya. Tingkat konsentrasi Jiang Chen ada di layar penuh. Sebelum ini, dia hanya menggunakan 1 jam untuk mengeluarkan racun dari tubuh kaisar. Tetapi untuk kesadaran kaisar, ia harus menghabiskan setidaknya 2 jam. Langit berangsur-angsur gelap, dan tanah diselimuti oleh tirai kegelapan. Jiang Chen sangat konsentrasi. Dia tidak bisa kehilangan fokus bahkan untuk 1 detik. Tiba-tiba, beberapa tamu yang tidak diinginkan tiba di penginapan tempat mereka menginap. Orang-orang ini mengenakan pakaian militer yang seragam, memberikan udara yang sangat mengancam ketika mereka melangkah ke penginapan. Warna segera mengering dari wajah pemilik penginapan ketika dia melihat pakaian mereka. Dia bergegas keluar dari meja untuk menyambut mereka. Apa yang bisa aku bantu? Pemilik penginapan itu sangat sopan, tetapi orang-orang ini tidak menanggapi dengan baik. Seorang kasar yang tampak galak di depan kelompok mendorong pemilik penginapan itu. Ketahui tempatmu. Hewan itu memiliki pinggang beruang dan punggung harimau. Sosoknya yang seperti gunung hampir menyebabkan pemilik penginapan membasahi celananya. C. Pembudidaya hebat, M. Penginapanku. Pemilik penginapan itu sangat gagap sehingga dia bahkan tidak bisa membentuk kata-kata yang tepat. Orang tua, apakah ada seorang pria muda yang tinggal di penginapanmu? Pemilik penginapan buru-buru menjawab, pria muda yang mana? Ada beberapa pria muda yang menginap di penginapan kami sekarang. Kamu bicara tentang siapa? Petik 2. Terlalu banyak mengoceh. Brute sengit mengirimnya terbang dengan tamparan besar di wajahnya. Cari tempat. Tinggalkan ruangan tanpa disentuh. Petik 2. Kita harus menemukan bocah cengeng itu. Beraninya dia membodohi tuan kita dengan ramuan roh pangkat langit palsu. Itu hukuman mati. Petik 2. Pemilik penginapan itu memuntahkan darah setelah dilemparkan beberapa meter jauhnya. Dia tidak berani mengatakan hal lain karena takut akan hidupnya. Dia bisa menebak bahwa mereka adalah orang-orang Tuan Jing ketiga setelah melihat jubah mereka dan mendengar kata-kata mereka. Master ketiga Jing adalah tiran terbesar di Frostmoon City. Bahkan penguasa kota harus menunjukkan wajahnya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan di kota. Lainnya 10 kali lebih kuat daripada pemilik penginapan akan gemetar di depannya, apalagi siapapun di penginapan kecil ini. Para pageboy dan asisten tercengang ketika penjaga penginapan itu dikirim terbang. Tidak ada yang berani melakukan segala bentuk perlawanan setelah unjuk kekuatan ini. Bam bam bam, seperti sekawanan serigala lapar, sisa hewan liar menendang pintu satu persatu, membalikkan penginapan. Ini membuat para tamu sangat marah, tetapi segala bentuk perlawanan disambut dengan tamparan cepat ke wajah. Tamu-tamu yang mikir menilai situasi dan bekerja sama dalam pencarian mereka, dengan yang lebih beruntung terhindar dari tamparan yang menyengat. Neraka pecah di penginapan, terdengar teriakan nyaring, para wanita menjerit, dan suara perkelahian terjadi bersamaan. Beberapa sangat panik sehingga mereka bahkan berlari keluar dari kamar mereka tanpa mengenakan celana. Pemilik penginapan itu kaget ketika dia melihat ini. Dia tahu bisnis sudah selesai. Tak seorang pun ingin menginap di penginapannya lagi setelah keributan yang begitu besar. Meski begitu, dia masih tidak berani berbicara sepatah kata pun tentang itu. Dia hanya bisa menerimanya sebagai takdir. Pemilik penginapan, karena orang-orang ini adalah orang-orang Master Jing ketiga, mungkinkah mereka mencari tamu di Sky Suite? Pria muda yang tinggal selama 1 bulan, seorang pelayan bertanya dengan hati-hati. Pemilik penginapan itu segera menyadari sesuatu dan berlari ke depan. Tuan yang baik, aku akhirnya ingat, apakah kamu mencari seorang pria muda yang memiliki beberapa rekan yang terluka bersamanya? Petik 2. Orang yang galak itu menyeringai sinis. Orang tua, mengapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Apakah kamu ingin kami meratakan penginapan kamu? Petik 2. Tidak, aku hanya tidak pernah mengira itu adalah dia yang kamu cari. Tuan yang baik, aku bersedia memimpin jalan jika kamu ingin melihatnya. Tolong, berhenti mengganggu tamu-tamu lain. Menjalankan penginapan itu tidak mudah, pemilik penginapan itu mendorong cincin penyimpanan ke tangan Brute yang galak saat dia mengeluh. Ada sejuta batu roh suci di dalamnya. Brute yang galak itu agak senang dengan token kecil pemilik penginapan itu. Dia mendengus dan membuat gerakan menyapu. Saudaraku, aku sudah menemukan bocah itu. Mari kita kembali ke bisnis,
dia memandang pemilik penginapan itu. Memimpin, pemilik penginapan itu hampir menangis. Dia tahu ini salah dan tidak bermoral, tetapi apalagi yang harus dia lakukan. Penginapannya akan berantakan jika orang-orang ini melangkah lebih jauh. Dia tidak punya pilihan selain mengorbankan pemuda itu. Sky Suite terletak di tempat yang jauh. Pemilik penginapan itu membawa mereka ke suite dan menunjuk ke sudut terpencil. Tuan-tuan yang baik, pemuda itu telah memesan beberapa kamar selama sebulan. Dia harus berada di dalam salah satu dari mereka. Tolong, luangkan penginapan aku beberapa pemikiran. Kencing. Brute yang kejam tahu bahwa pemilik penginapan tidak akan pernah berani berbohong padanya. Dia berbaris menuju kamar sudut percaya diri dengan anak buahnya. Mulut penjaga penginapan itu bergetar ketika dia mengintip dari sudut dinding. Berhenti. Kelompok yang penuh dengan niat keras berhenti mati di jalur mereka. Seorang pemuda kurus, sombong, dan menyendiri berdiri di jalan mereka. Dia menatap mereka dengan dingin di ujung lorong. Bos, bukan dia. Apakah pemilik penginapan itu berbohong kepada kita? Brute yang galak itu melambai pada mereka dengan acuh dan melangkah maju. Anak muda, apakah kamu sendirian atau apakah ada orang lain yang tinggal bersamamu? Minta mereka keluar. Petik 2. Hewan buas yang ganas ini mungkin tampak sama ganasnya dengan harimau, tetapi mereka kebanyakan hanya pengecut tanpa tulang. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada pemuda itu karena wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak tampak seperti dorongan. Pemuda itu menatap mereka dengan jijik. Apakah kamu bicara denganku? Anak muda, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Siapa? Pria muda itu mendengus mengejek. Apakah itu masalah jika aku tidak tahu siapa kamu? Binatang buas yang galak tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berada di jalur perang sejak tiba di penginapan. Dan meskipun nada suaranya agak lembut sekarang, anak muda ini membalas dengan kurang ajar seperti itu. Brad, kamu satu-satunya orang di Frostmoon City yang berani berbicara dengan orang-orang Tuan Jing ketiga dengan cara ini. Kalian berdua, melumpuhkannya. Dua pembudidaya di belakang hewan buas menyerang pemuda itu dengan kekuatan penuh. Mereka jelas tidak menahan diri. Lorong tiba-tiba bertepi dengan niat membunuh. Pemilik penginapan itu tercengang ketika dia melihat ini. Siapa pria muda yang sombong ini? Dia tidak ingat anak itu. Bagaimanapun, dia yakin bahwa pemuda yang kelihatan lemah ini akan terluka parah setelah diserang oleh dua orang itu dengan kekuatan penuh. Bahkan, ia mungkin mati di tempat. Namun, sesuatu yang tidak terduga mengejutkannya pada saat berikutnya. Kedua pria itu sangat cepat, tetapi pemuda itu tiba-tiba bergerak sebelum mereka melakukan kontak. Sepertinya dia memiliki semacam kekuatan iblis. Kedua bajingan itu bahkan tidak bisa melakukan perlawanan apapun karena mereka ditarik oleh tangannya. Percikan, darah memercikkan lorong dengan bebas setelah suara terdengar. Pemuda itu telah menggergaji tubuh mereka dengan tangannya seperti pisau panas menembus mentega. Dia mengikutinya dengan menarik jantung dan jantung mereka yang berdetak dengan tangan kosong. Kerumunan berdiri di sana dengan mulut ternganga. Huff, benar-benar jantung serigala dan paru-paru anjing pemburu. Pemuda itu mengekspresikan rasa jijiknya sebelum melemparkan organ-organ itu ke binatang buas yang ganas. Kamu bisa mendapatkannya kembali. Menggigil menuruni Brute kembali setelah menonton adegan itu. Dia gemetar dan gemetar seperti daun. Pikiran bahwa kedua saudara laki-lakinya akan dibunuh oleh pemuda sebelum mereka bahkan bisa melawan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Setelah semua, mereka berdua ranah bijak tingkat 9. Pria muda ini adalah seorang remaja. Bagaimana mungkin seseorang semuda dirinya begitu kuat? Para pengganggu jahat segera menyadari bahwa mereka telah menggonggong pohon yang salah. Niat membunuh mereka menghilang hampir secara instan. Chapter 1083. Serangan panjang Xiaoxuan. Pemilik penginapan yang menyaksikan ini dari kaki tembok juga bergetar tanpa henti. Kelompok preman di bawah Tuan Ketiga Jing sudah arogan dan sudah cukup mendominasi. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu seseorang yang bahkan lebih ganas daripada mereka. Pria muda ini terlihat begitu lembut dan pendiam, jadi mengapa metodenya sangat kontras dengan penampilannya. Pemilik penginapan itu tiba-tiba merasa pingsan, seolah-olah dunia baru saja jatuh di kepalanya. Dia tahu dia hancur kali ini karena orang-orang Tuan Jing ketiga terbunuh di dalam penginapannya. Bahkan jika dia tidak ada hubungannya dengan itu, Tuan Ketiga Jing akan memungut kesalahan atas kehilangannya dan membuat pemilik penginapan itu murka.
Kaki pemilik penginapan melemah ketika kekuatan meninggalkan tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan bencana yang menjulang. Membunuh orang-orang tuan ketiga itu seperti menusuk langit sendiri. Kemarahan pria itu dapat menyebabkan seluruh kota Frostmoon bergetar, apalagi penginapannya yang kecil dan tidak berarti. Dia benar-benar kehilangan niat untuk menyaksikan pertarungan berlangsung lebih jauh dan setengah merangkak menjauh dari tempat kejadian. Dia berlari ke pintu masuk penginapan dan mengumpulkan semua pelayan penginapan. Ambil gajimu, bubar dan tinggalkan Frostmoon City secepat mungkin. Cepat, cepat. Petik 2. Pemilik penginapan yang terlihat pucat itu bahkan tidak repot-repot memverifikasi jumlah uang yang dia berikan kepada pelayannya. Dia mengeluarkan upah dengan sembarangan, mengepak beberapa pakaian untuk dirinya sendiri dan melarikan diri seperti angin. Melihat bos mereka pergi dengan tergesa-gesa, setiap pelayan di penginapan tahu bahwa langit akan jatuh di atas kepala mereka. Mereka juga berlari dengan wajah pucat pasi. Seluruh penginapan ditinggalkan, begitu saja. Kamu berani membunuh orang-orang Tuan Jing ketiga. Pria berotot itu sama terkejutnya dengan mantan penjaga penginapan yang sekarang. Dia hampir tidak bisa percaya melihat teman-temannya yang tak bernyawa berbaring tanpa bergerak di lantai. Pria muda berwajah dingin itu bertanya tanpa ekspresi, "Siapa Tuan ketiga Jing? Dan mengapa kamu semua ada di sini? Jika kamu tidak bisa memberi aku penjelasan, maka tidak ada dari kamu yang meninggalkan tempat ini hari ini." Petik 2. Pria berotot itu menggigil tanpa sadar. Dia adalah seorang kultivator kerajaan tingkat pertama dan jauh lebih kuat dari kedua temannya. Tetapi dia masih tidak bisa lepas dari perasaan mengerikan yang membanjiri dirinya ketika pria muda itu melatih pandangannya kepadanya. Sedikit penyesalan akhirnya membuatnya sadar. Dia menyesali tindakan kasarnya. Lebih buruk lagi, pemuda ini tampaknya bukan orang yang dia cari. Kekacauan ini sama sekali tidak sepadan jika dia memprovokasi orang yang salah. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Master ketiga Jing jika dia adalah kaki tangan target mereka? Juga, pemuda berwajah dingin ini jelas seorang maverick. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan mengapa ia membunuh seseorang di lingkungan yang benar-benar asing tanpa merasakan tekanan atau keraguan apapun. Dan bagaimana orang jahat tahu itu? Lihat saja wajah pemuda itu. Itu sekaku mayat. Manusia kadang-kadang hal-hal tercela seperti itu. Mereka mungkin tidak akan menatap mata jika seseorang membungkuk dan mengoreknya. Tetapi mereka pasti akan memperlakukannya dengan serius jika seseorang menyerang mereka tanpa ampun. Teman, Tuan ketiga Jing adalah wakil ketua sekte dari divisi pertama sekte Dewa Bulan di Frostmoon City. Itu sebabnya bahkan penguasa Frostmoon City harus memberinya beberapa wajah. Petik 2. Moon God Sect. Pria muda itu menatap kosong padanya sesaat sebelum menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar sekte ini. Apakah mereka sangat kuat? Petik 2. Si berotot hampir menangis. Dia tahu dia telah bertemu orang gila nyata kali ini. Bagaimanapun, seorang pria yang berani mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang sekte Dewa Bulan sebelumnya jelas bukan orang biasa. Orang jahat itu tidak percaya bahwa pemuda itu sebenarnya tidak tahu tentang Moon God Sect. Semua orang di wilayah manusia tahu tentang sekte Dewa Bulan. Pria muda itu harus sangat percaya diri karena suatu alasan, untuk mengklaim bahwa dia tidak tahu sekte itu meskipun dia saat ini berada di wilayah mereka. Mari kita pergi padanya, bos. Tidak mungkin kami tidak bisa menghentikannya jika kami menyatukannya. Dia membunuh saudara-saudara kita, dan Frostmoon City adalah domain Tuan Jing ketiga, belum lagi bahwa seluruh wilayah bulan miring adalah wilayah sekte Dewa Bulan. Apapun latar belakangnya, apakah tidak apa-apa membiarkannya bersikap seperti ini? Petik 2. Ya, kamu di Frostmoon City sekarang, nak. Aku tidak peduli apakah kamu harimau atau naga, kamu harus membungkuk. Pria muda itu tiba-tiba mengangkat alisnya. Bagaimana jika aku menolak? Kamu yang meminta ini. Kali ini pria berotot itu sepenuhnya dipicu oleh sikap pria muda itu. Dia mengambil sesuatu dan menembakkan kembang api ke langit. Itu adalah sinyal bagi teman-temannya. Teman-temannya di divisi pertama Moon God Sect akan tiba dalam waktu singkat. Bahkan, Tuan ketiga Jing sendiri akan segera tiba. Ketika itu terjadi, siapa yang peduli jika orang ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Nak, jika kamu menyerah kepada kami dengan tenang sekarang, kami bisa memohon pengampunan atas nama kamu di hadapan Tuan ketiga Jing. Betul, tidak peduli siapa kamu akan makan apa-apa selama kamu berada di Frostmoon City.
Preman-preman ini semakin percaya diri setelah mereka mengirim sinyal bantuan. Selain itu, ada 6 dari mereka dan hanya 1 dari mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan pemuda itu, mereka setidaknya bisa mempertahankan diri sampai bala bantuan muncul, kan? Ketika pasukan utama mereka tiba, orang ini sama saja sudah mati. Betapa berisiknya. Wajah pria muda itu menjadi gelap ketika dia menyapu pandangan dingin ke wajah semua orang. Karena kamu meminta ini, aku akan mengirim kamu semua di jalanmu. Ekspresi pria berotot itu berubah. Jangan menyebar, ambil posisi dalam formasi. Dia kemudian berteriak kepada pemuda berwajah dingin itu. Hentikan kebodohan ini, anak muda. Bahkan jika kamu berhasil mengalahkan kami, kematian adalah satu-satunya pilihan kamu ketika sebagian besar cabang kami tiba. Kami bahkan tidak di sini untuk kamu sejak awal. Kami hanya mencari-cari penipu. Petik 2. Penipu. Penipu apa? Pemuda berwajah dingin itu bertanya kosong. Dia adalah pria yang menipu Tuan Jing ketiga dengan ramuan roh pangkat langit palsu. Ini membuat pemuda itu agak lengah. Apakah dia seorang pria berusia 20-an yang mencari ramuan penawar racun di toko ramuan roh di sekitar tempat ini? Hah, kamu kenal dia? Dia menipu. Bodi tersenyum dari Tuan ketiga kami. Apakah kamu benar-benar kaki tangannya? Ekspresi pria berotot itu berubah lagi. Pria muda berwajah dingin itu menyeringai. Kalau begitu, ya, kamu memang memiliki orang yang tepat. Petik 2. Pria muda berwajah dingin ini tentu saja Long Xiaoxuan dalam bentuk manusia. Pada awalnya, dia agak bingung dengan gangguan yang tak terduga ini, tetapi sekarang setelah dia tahu mereka datang untuk Jiang Chen, seringai mulai menyebar di wajahnya. Kamu adalah komplotannya. Ekspresi pria berotot itu berubah drastis. Apa yang kamu rencanakan dengan dia setelah kamu menemukannya? Long Xiaoxuan bertanya dengan tenang terlepas dari situasinya. Hukuman karena berbohong kepada tuan kita adalah mati. Salah satu preman berteriak. Pria berotot itu hampir berlutut ketika mendengar ini. Dasar idiot usil, mengapa kamu berbicara sulit sekarang? Kita harus menunda dia cukup lama sehingga teman kita tiba. Setelah mereka melakukannya, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengannya. Jadi mengapa masa depan yang sulit sekarang? Pria muda berwajah dingin itu tertawa kecil dan mengangguk tiba-tiba. Sangat bagus, sangat bagus. Karena ini sudah merupakan hukuman mati, aku bisa membantu dia dan menambahkan beberapa nama. Petik 2. Sambil berbicara, pemuda berwajah dingin itu tiba-tiba bergerak seperti hantu. Sosoknya melintas ke sana kemari, membuat kabut tipis naik. Ketika kabut menyebar, mereka tampak seperti dinding yang muncul entah dari mana untuk membatasi para penjahat ini di penjara yang mengerikan. Tidak baik, ini adalah wilayah kaisar. Pria berotot itu sendiri adalah seorang ahli kaisar tingkat pertama, jadi tentu saja dia tahu tentang kekuatan khusus ini. Tetapi pengetahuan adalah satu hal dan tindakan lain. Meskipun mengumpulkan semua kekuatannya untuk menerobos wilayah seperti penjara ini, ia mendapati bahwa usahanya sama sekali sia-sia. Kabut berwarna hitam benar-benar tidak dapat ditembus, seolah-olah terbuat dari baja. Hati-hati, kali ini pria berotot itu akhirnya takut. Hidupnya bergantung pada yang instan ini. Tengkorak penjahat tiba-tiba retak mengerikan. Pada saat berikutnya, penjahat itu tiba-tiba berubah menjadi debu seolah-olah ada energi tak terlihat yang mengenai tubuhnya dan meledakkannya. Semua orang takut keluar dari akalnya oleh adegan mengerikan ini. Lari. Cakar raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana dan menangkap seorang pembudidaya lagi. Bajingan malang itu bahkan tidak bisa menjerit sebelum dia benar-benar ditarik dari pesawat keberadaan ini. Dia menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Satu demi satu preman itu ditarik pergi. Keenam penjahat itu tewas dalam sekejap mata. Kemampuan melahap Long Xiaoxuan secara harfiah bisa melahap dan mencerna apapun. Alam bijak puncak dan kultivator ranah kekaisaran tingkat pertama adalah jenis makanan yang dia cari. Ketika kabut itu menghilang, pemandangan itu kembali ke keadaan semula sebelum mereka masuk. Tidak ada jejak pertempuran dan bahkan tidak ada 2 pembudidaya yang telah dibongkar sebelumnya yang dapat ditemukan. Long Xiaoxuan membersihkan tangannya dan kembali ke dalam seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat yang sama, Kaisar Peerless perlahan-lahan terbangun dari tidurnya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia bertanya dengan bingung, "Di mana aku, kakak?" "Kamu benar-benar baru saja kembali dari berjalan-jalan dengan kematian, saudara." Jiang Chen menyampaikan semua yang terjadi.
Kaisar Peerless benar-benar terpana. Adik perempuan King, meracuni aku dan Ah Yun. Dia, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu begitu memesona sehingga Nona King rela mengambil nyawa kamu dan miliknya hanya untuk bersama kamu. Lelucon Jiang Chen. Ai, saudara, ini kesalahan aku karena ceroboh kali ini. Bagaimana kabar Ah Yun? Apakah istri aku aman? Petik 2. Tidak nyaman bagiku untuk memperlakukan istrimu, saudaraku, tetapi jangan khawatir, penawarnya sudah disiapkan. Kamu dapat menyembuhkannya sendiri, dan Nona King juga, jika kamu mau. Aku tidak akan mengganggu keputusan kamu. Itu bukan tempatnya untuk mengganggu bisnis keluarga Kaisar Peerless. Aku akan pergi menyelamatkan istriku dulu. Jiang Chen memberikan obat penawar kepada Kaisar Peerless ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Dia tersenyum kecut. Sepertinya seseorang baru saja membuatku banyak masalah. Kaisar Peerless jelas mendeteksi keributan sendiri. Wajahnya menjadi sangat beku. Mengapa ada begitu banyak petani yang menuju ke arah kita? Tempat apa ini? Kami berada di penginapan sekarang. Ayo, mari kita pergi dan melihatnya. Petik 2. Sekarang, beberapa ratus ahli telah berkumpul di sekitar kamar mereka. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama dan mereka dipimpin oleh dua pembudidaya yang kuat. Anehnya, keduanya sama-sama ahli kerajaan tingkat tinggi. Salah satunya adalah ranah Kaisar tingkat 8, dan Kaisar tingkat 7 lainnya. Ini harusnya tempatnya, kakak senior Kai. Pakar Kaisar tingkat 7 yang mengenakan jubah perak melaporkan. Di mana mereka? Pakar kerajaan tingkat 8 bingung. Tuan ketiga Jing memerintahkan mereka untuk datang ke sini, jadi mengapa mereka pergi tanpa sepatah kata pun? Chapter 1084. Hal-hal yang tidak terkendali. Kakak Mo, siapa orang-orang ini? Jiang Chen bertanya dengan pandangan keluar jendela. Dia menduga bahwa mereka mungkin ada hubungannya dengan Tuan Jing ketiga. Lihatlah pakaian mereka. Mereka seharusnya dari divisi pertama Moon God Sekte. Kaisar Peerless tampak acuh tak acuh. Dia jelas tidak menghargai orang-orang ini. Divisi pertama. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu seorang pria dengan nama keluarga Jing? Dia tampaknya adalah tiran nomor 1 di kota ini. Petik 2. Jing, Tuan ketiga Jing. Kaisar mengangguk. Ya, ada seseorang seperti itu di sini. Dia adalah wakil kepala divisi pertama. Master Sekte dari divisi itu tidak benar-benar menangani urusan duniawi. Jadi Master ketiga Jing benar-benar memegang kekuasaan di divisi itu. Dia hanya berada di ranah Kaisar tingkat ke-7, tetapi keluarganya memegang posisi yang sangat tinggi di sekte tersebut. Sepupunya rupanya adalah salah satu jenius terkuat di sekte ini, dan banyak tetua di keluarganya juga tetua sekte yang sangat kuat juga. Ini adalah alasan mengapa Master Jing ketiga mampu membuang berat badannya sekitar seperti ini. Bahkan Tuan Kota harus menunjukkan wajahnya. Petik 2. Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa Tuan ketiga begitu sombong dan penuh dengan dirinya sendiri. Itu wajar mengingat reputasi keluarganya dan posisinya dalam divisi. Adik kecil, apa yang salah? Apakah dia menyinggung perasaanmu? Kaisar Peerless tertawa. Kamu benar-benar pengacau besar. Jiang Chen mengangkat bahu dan tersenyum masam. Kakak, kamu benar-benar menganiaya aku di sini. Kamu seharusnya memanggilnya pembuat onar sebenarnya. Petik 2. Dia menggambarkan apa yang terjadi di Three River Street, dan memberi tekanan besar pada apa yang terjadi selama perdagangan. Bodi tersenyum. Ekspresi Kaisar semakin gelap dan semakin gelap saat dia mendengarkan. Di akhir semua itu, dia mengangkat tangannya dengan hormat. Adik kecil, aku benar-benar telah menganiaya kamu. Ini semua karena kamu berusaha menyelamatkan hidupku. Orang tua jompo ini malu menyeretmu ke dalam kesulitan. Saudaraku, rasa terima kasihku tidak mengenal batas. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Jangan khawatir, leluhur klan Jing pun tidak akan sombong di hadapanku, apalagi seseorang yang sepenting Tuan Jing ketiga. Petik 2. Kaisar tidak membunyikan klaksonnya sendiri. Bahkan tetua klan Jing yang paling kuat hanyalah Kaisar tingkat 9. Seseorang yang bukan Kaisar hebat bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengannya. Mereka hanya bisa menyebut diri mereka sebagai juniornya. Kakak, jangan muncul sampai Third Master Jing datang sehingga kamu bisa mendapatkan kembali energi. Biarkan aku yang menanganinya dulu. Petik 2. Meskipun racunnya tidak meninggalkan efek yang tersisa, Kaisar masih perlu waktu untuk memulihkan diri. Dia harus berada di performa terbaiknya sehingga dia bisa membasmi racun Nyonya Yun nanti. Adik laki-laki,
Jangan berlebihan atau meletus dalam permusuhan terbuka dengan mereka. Tunggu aku, saran Kaisar Peerless. Jiang Chen tertawa sebagai tanggapan. Jangan khawatir, dia bergegas turun dalam sekejap mata. Saat keluar dari pintu, Long Xiaoxuan menyambutnya dengan senyum aneh. Ada beberapa yang datang untuk menimbulkan masalah sekarang. Aku sudah merawat mereka. Petik 2. Aku tahu kamu bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jiang Chen telah mendengar keributan di lantai bawah, tetapi dia tidak mampu untuk memperhatikannya karena dia berusaha menyelamatkan Kaisar. Hehe, kamu tidak bisa menyalahkan sisanya pada aku. Mereka ada di sini untukmu. Aku merasa baik dan mengeluarkan sampah untuk kamu. Petik 2. Apa yang mereka katakan? Jiang Chen mengerutkan kening. Mereka bilang kamu menipu sejenis master ketiga dengan ramuan peringkat langit palsu. Benarkah itu? Jiang Chen menjadi marah. Ramuan peringkat langit yang dia berikan kepada mereka adalah asli. Jika tidak, seseorang di antara kerumunan akan sudah lama menunjukkannya. Selain itu, bagaimana mungkin seseorang setajam Tuan Ketiga Jing gagal memperhatikan jika itu palsu? Ini jelas-jelas fitnah. Dia tertawa karena situasi yang konyol. Jing Ketiga, betapa baiknya kamu muncul di depan pintu aku sehingga aku bisa menyelamatkan kesulitan menendang pintu kamu. Apakah 2 herbal peringkat langit dan 200 juta batu roh suci masih belum cukup untuk kamu? Jiang Chen telah melihat orang-orang yang lebih tamak, tetapi dia benar-benar marah dengan ketidakberdayaan Jing Ter. Dia tidak ingin menimbulkan masalah di Frostmoon City, tetapi itu tidak berarti dia takut akan masalah. Tuan Ketiga Jing sudah terlalu jauh. Kakak Long, aku hanya punya 2 kata untuk diberikan padamu. 2 kata apa? Long Xiaoxuan terkejut. Bagus sekali. Jiang Chen memuji dengan dingin. Apakah bajingan itu benar-benar berpikir aku takut padanya? Beraninya dia mencoba hidupku setelah memerasku. Herbal roh pangkat langit palsu. Bahkan jika itu palsu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena buta. Petik 2. Apakah itu berarti kamu memberinya yang asli? Long Xiaoxuan mengerutkan alisnya. Tentu saja, bagaimana aku bisa memberinya palsu ketika aku sangat membutuhkan bodi tersenyum untuk menyelamatkan kakakmu? Jiang Chen terbakar amarah. Ayo pergi, aku ingin melihat sendiri betapa sombongnya dia. Petik 2. Long Xiaoxuan tertawa kecil. Setelah mengikuti Jiang Chen begitu lama, dia akhirnya bisa mengatasi ketakutannya terhadap dunia luar. Sekarang setelah ketakutan itu hilang, sifat tak kenal takut dari garis keturunan naga sejati mulai terbentuk. Sekarang, naga hanya takut bahwa tidak ada cukup kekacauan di dunia. Mengapa dia menghentikan Jiang Chen? Sudah menjadi rasa hormat bahwa dia tidak menambahkan minyak ke api. Kesulitan, siapa di dunia yang takut akan hal seperti itu? Kakak senior Kai, seseorang telah keluar. Kaisar tingkat ke-7 tiba-tiba mengumumkan. Pakar kerajaan tingkat 8 melirik ke atas dan melihat 2 pemuda menuruni tangga. Seseorang dengan penglihatan baik segera mengenali Jiang Chen. Lord Kai, itu dia. Yang lebih tua adalah bajingan yang berdagang dengan Tuan Ketiga. Dia adalah orang yang skemet Tuan Ketiga dengan herbal roh pangkat langit palsu. Ada beberapa pelayan sekitar ketika perdagangan telah terjadi dan mereka mengenali Jiang Chen. Lord Kai merasa sedikit curiga. Di mana orang-orang yang pertama kali melepaskan sinyal untuk bala bantuan? Mengapa mereka tidak terlihat? Tampaknya tidak ada tanda-tanda pertempuran. Tangkap penjaga penginapan dan pelayannya, perintahnya pelan. Kaisar tingkat ke-8 jauh lebih bijaksana. Seseorang segera pergi mencari pemilik penginapan, tetapi segera kembali dengan wajah kaget. Lord Kai, sesuatu, tidak benar. Pemilik penginapan dan asistennya pergi. Tidak ada orang lain di penginapan ini. Petik 2. Kemana lagi dia bisa pergi? Apakah dia meninggalkan bisnisnya? Lord Kai tertegun, tetapi dia dengan cepat ingat bahwa tidak ada seorang pun di resepsi baik ketika dia pertama kali memasuki tempat itu. Dia merasa sedikit aneh pada awalnya, tetapi dia tidak mengindahkannya. Tapi sekarang, ini membuat tulang punggungnya merinding. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang pergi? Saudara Kai, bisakah mereka membunuh semua orang? Pakar kerajaan tingkat 7 bertanya dengan nada rumit dan ekspresi ketakutan. Sok juga muncul di wajah Lord Kai saat mendengar ini. Mari kita tanya mereka. Berdampingan, kedua pria itu mendekati Jiang Chen dan Long Xiaoxuan. Jiang Chen memelototi 2 ahli kaisar ini dengan dingin. Frostmoon City benar-benar gelisah. Jika aku ingat dengan benar,
ini harus menjadi penginapan dan bukan milik pribadi bukan? Apakah kalian sekalian mencoba meratakan seluruh penginapan? Petik 2. Lord Kai mendengus dingin. Teman, berhentilah mencoba berbasa-basi. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk kamu. Di mana orang-orang itu? Petik 2. Pria apa? Jiang Chen tentu saja tidak akan mengakui apapun. Huff. Kamu berani mengambil tindakan tetapi tidak mengakui kejahatan kamu. Pria macam apa kamu? Suara Lord Kai sangat dingin. Bahkan tidak berpikir untuk membicarakan jalan keluar dari ini. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sampai kita menyelesaikan ini. Petik 2. Jiang Chen tertawa marah. Cek. Tek. Kesombongan seperti itu. Apakah kamu mungkin Master Sekte Moon God Sect atau semacam kaisar besar di 8 daerah atas? Petik 2. Master ketiga telah tiba. Seseorang mengumumkan sementara mereka berada di tengah-tengah percakapan mereka. Lord Kai agak lega setelah mendengar bahwa Tuan ketiga ada di sini. Hal-hal akan lebih mudah untuk ditangani bersamanya. Kata-katanya lebih berbobot karena dia adalah kepala divisi pertama. Tuan ketiga, kamu datang. Mereka sangat menghormati Tuan ketiga meskipun mereka berada di tingkat kaisar tingkat ke-7 dan ke-8 masing-masing. Mereka tidak berani mengudara. Kultivasi mereka tidak lebih buruk daripada miliknya, tetapi nama keluarganya jauh lebih kuat daripada mereka. Tuan ketiga Jing memelototi Jiang Chen dengan marah. Brat, aku sudah berada di kota ini selama bertahun-tahun, tetapi kamu adalah orang pertama yang mencoba menipu aku. Beraninya kamu menipu aku dengan 2 ramuan roh pangkat langit palsu. Petik 2. Jiang Chen tertawa dingin. Pria ini jelas berusaha mendapatkan sejumlah kekayaan lagi darinya dengan fitnah berbisa ini. Karena semua kepura-puraan dari keramahan sudah terlempar ke angin, dia tidak lagi perlu menjelaskan dirinya sendiri. Anak nakal, apakah kamu bisu atau tuli? Apakah kamu tidak mendengar Tuan ketiga bicara? Lord Kai segera berteriak. Jiang Chen tersenyum menghina. Tuan ketiga Jing, aku mendengar bahwa kamu adalah wakil kepala divisi pertama Moon God Sect. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa sekte peringkat pertama akan memilih yang tidak berguna seperti kamu untuk tugas itu. Herbal roh pangkat langit palsu. Apakah kamu buta atau idiot? Tidakkah kamu akan segera memperhatikan jika itu palsu? Bahkan aku akan merasa malu jika berada di posisimu. Petik 2. Penghinaan seperti itu. Beraninya kamu berbicara dengan Tuan ketiga dengan cara seperti itu. Petik 2. Tuan ketiga, bocah ini tidak menunjukkan rasa hormat terhadap divisi pertama kami. Kakak beradik, potong-potong dia. Kami akan membuat dia membayar penghinaannya. Petik 2. Senyum di wajah Tuan Jing ketiga langsung menghilang. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan bawahannya dari menyebabkan masalah lebih lanjut dan memperbaiki tatapan menyeramkan pada Jiang Chen. Brat, lidahmu sangat tajam. Tetapi bahkan tidak ada 1000 bahasa yang bisa menyelamatkan kamu setelah kamu memprovokasi aku. Aku tidak akan menyukai kejenakaanmu. Serahkan semua barang berharga kamu dan aku mungkin akan memaafkan kamu. Petik 2. Ini adalah perampokan siang hari yang jelas sekarang. Chapter 1085. Dari arogansi menjadi rendah hati. Jiang Chen tahu bahwa kekayaan berlebihan yang dia tunjukkan sebelumnya telah menarik masalah pada akhirnya. Jika seorang anak berusia 3 tahun berjalan keluar di tempat terbuka dengan setumpuk emas, ia secara alami akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Jamu roh pangkat langit sangat berharga dan langka. Bahkan para kultivator kerajaan merasakan daya pikat mereka. Satu ramuan semacam itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan batu saja. Beberapa dekade bisa berlalu tanpa ramuan roh pangkat langit muncul di pasar, kecuali satu cukup buta untuk memasang satu untuk dijual tanpa menyadarinya. Jiang Chen telah melakukan kesalahan besar dalam menunjukkan kepemilikan 2 herbal roh pangkat langit. Terlebih lagi, penipu seperti Tuan ketiga Jing telah menandai dirinya. Menyadari apa yang dia lakukan, ekspresi pemuda itu berkobar dengan jijik. Pada akhirnya, Jing Ter, kamu berusaha mengeluarkan sisa uangku. Jika kamu mencoba merampok aku secara terbuka, aku akan tetap menghargai kejujuran dan kejujuran kamu. Namun, mengarang alasan yang mengerikan, aku kira nama keluarga kamu cukup tepat untuk tindakan kamu. Petik 2. Kerumunan itu bingung. Apa hubungannya nama keluarga Tuan Jing ketiga dengan apapun? Apakah ada yang salah dengan itu? Pria yang diajaknya bicara mengerutkan alisnya. Apa maksudmu, nak? Apa yang aku maksudkan? Jiang Chen tersenyum tanpa basa-basi. Bukankah sudah jelas? Nama keluargamu adalah Jing.
Karakter yang dibentuk dengan 2, tegak 2, mencerminkan fakta bahwa kamu tidak dapat menggabungkan 2 dan 2. Kamu terlalu lengah untuk berpikir jernih, kamu tahu. Petik 2. Wajah Tuan Jing yang ketiga menjadi gelap karena kata-kata itu. Personel divisi pertama semuanya tampak ketakutan dan kagum. Pria muda di depan mereka sama saja sudah mati. Keberaniannya tentu luar biasa. Tidak semua orang punya nyali untuk mengolok-olok nama Master ketiga. Itu sama saja dengan bunuh diri. Sudah diketahui secara luas bahwa Tuan ketiga Jing sangat bangga dengan nama keluarga dan keluarganya. Keunggulan klan Jing di Sekte Dewa Bulan adalah kunci mengapa orang seperti itu bertanggung jawab atas divisi pertama. Membuat entengnya oleh orang asing benar-benar tak tertahankan baginya. Seperti yang diharapkan, ekspresi Third Master Jing langsung mengumpulkan lapisan tipis es. Apakah kamu tahu betapa bodohnya dirimu, nak? Tuan ketiga tersenyum karena amarah yang berlebihan. Jika kamu ingin memprovokasi aku, well, selamat. Namun, aku meyakinkan kamu bahwa kamu harus membayar mahal. Aku memberitahu kamu sekarang bahwa kamu tidak hanya membuat musuh aku atau divisi pertama saja. Tidak, kamu telah membuka permusuhan dengan seluruh klan aku, dan seluruh Sekte Dewa Bulan. Tuan ketiga Jing tentu saja mahir dalam meningkatkan konflik. Dalam benaknya, ia mewakili otoritas Sekte Dewa Bulan. Jiang Chen tidak akan memilikinya. Jadi apa? Jawabnya dengan tenang. Terus, semua orang berhenti pada saat itu. Apakah ada kebutuhan untuk, jadi apa? Memarahi Dewa Bulan Sekte di daerah bulan miring di eja asap tertentu. Apa yang terjadi selanjutnya setelah itu? Jadi, aku sarankan kamu menantikan keberuntungan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Dengan tawa ganas, Tuan ketiga Jing melambai. Bawa mereka, mati atau hidup. Ya, Tuan. Pakar yang bermarga Kai dan ahli kerajaan tingkat ketujuh sama-sama membungkuk. Saat mereka akan bergerak, tawa yang genap bisa terdengar dari lantai atas. Suara tenang bergema ke bawah. Jika aku ingat dengan benar, anggota terkuat dari klan Jing hanya melayani sebagai tetua di Sekte Dewa Bulan, bukan? Jing ketiga, tolong jelaskan kepada kaisar besar ini jika kamu mau, dari mana keberanian kamu berasal. Petik 2. Master ketiga Jing tidak mengharapkan orang lain berada di dekatnya. Dia berkata tanpa berpikir, siapa kamu? Bisnis The Moon God Sect. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berhenti di tengah kalimat untuk merenungkan semuanya. Apa yang baru saja dia dengar tadi? Apa yang orang itu sebut dirinya? Kaisar Agung ini, apa yang menodai? Alis Jing mengibas, dan jantungnya berdetak kencang. Dia ketakutan. Pria yang berbicara dengannya adalah kaisar yang hebat. Kaisar besar mana yang berada di lantai atas, tepatnya. Tuan ketiga Jing memiliki banyak pengalaman sosial, tetapi semua itu tidak berguna di hadapan seorang ahli sekuat itu. Namun, dia juga pemimpin divisi. Meskipun dia merasakan kepanikan, dia tidak turun ke histeria total. Mungkinkah tipuan anak itu? Tidak ada banyak kaisar besar di dunia. Bahkan jika itu mungkin ada di sini, tidak mungkin dia akan membuat bocah itu menemukan bodi tersenyum sendirian, apalagi memamerkan sekelompok ramuan roh pangkat langit. Seorang kultivator besar memiliki lebih banyak kebijaksanaan dari itu. Pikirannya berubah, Jing Oletert menyeringai setengah tak percaya. Teman, mengapa kamu tidak turun dan melihat dari mana keberanianku berasal? Dia ingin memancing pihak lain keluar. Melihat mereka secara langsung akan mengungkapkan apakah mereka seorang kaisar yang hebat atau tidak. Senyum yang sedikit mengejek tergantung di wajah Jiang Chen. Tuan muda Velurium Capital menggelengkan kepalanya. Dia melihat langsung melalui triknya. Jing tidak akan diyakinkan sampai dia melihat sendiri betapa salahnya dia. Kalau begitu aku akan, Kaisar Peerless tertawa dengan muram. Sosok Kaisar mendarat di depan Jing ketiga sesaat sebelum suara dari yang terakhir belum menghilang. Tekanan seorang Kaisar yang hebat memenuhi ruang itu, menabrak penonton yang tak terhitung jumlahnya. Semua pembudidaya di sekitar Tuan ketiga Jing didorong kembali oleh kekuatan tak terlihat, terhuyung-huyung ke segala arah. Tak satu pun dari mereka bisa menjaga pijakan yang stabil. Tidak baik, kultivator Kai dan tingkat ketujuh lainnya, pria berjubah perak bertukar pandang, lalu bergegas maju untuk mencoba menghentikan gerak maju Kaisar Peerless. Sudut mulut Kaisar bergerak-gerak. Apakah kamu berharap untuk menghentikanku? Hanya dengan kalian berdua. Petik 2. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan tekanan yang tidak dapat diatasi.
Kedua kultivator kerajaan tingkat tinggi merasakan gempuran gunung benar-benar. Beratnya menekan dada mereka, dan napas mereka menjadi lebih dan lebih kasar. Bagi mereka yang menghalangi jalanku, hukumannya adalah maut. Kaisar Peerless menyatakan, nadanya tanpa ampun. Kalimat itu seperti sedotan yang mematahkan punggung unta. Itu menyebabkan dua kaisar kultivator bergetar, kemudian runtuh ke samping sambil batuk darah. Awalnya menikmati perlindungan tubuh keduanya, Master ketiga Jing tidak merasakan banyak tekanan pada awalnya. Tetapi setelah mereka runtuh, tekanan pada mereka sepenuhnya ditransfer kepadanya. Hampir di saat berikutnya, kesadarannya benar-benar hancur. Dia mulai gemetar tak terkendali, matanya memendam rasa takut yang tak terlukiskan. Dia tidak mengharapkan pernyataan tanpa pertimbangan untuk menarik keluar seorang kaisar yang hebat. Aura yang diberikan orang tua itu bukan milik kaisar besar manapun, melainkan yang terkuat di antara mereka. Syukurlah untuknya, kaisar memiliki kendali diri yang luar biasa. Pada saat berikutnya, semua tekanan menarik segera. Merasakan beban di tubuhnya meringankan, Tuan ketiga Jing terhuyung dan hampir jatuh. Kepala dan wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan pandangannya menunjukkan kejujuran dan kelembutan yang luar biasa. Bahkan, seluruh ekspresinya sekarang dipenuhi dengan rasa takut dan kewaspadaan. Senior, aku telah sangat kasar, ya, memang sangat kasar. Setidaknya kutu itu, seorang pria yang tahu kapan harus menyerah. Kehadiran seorang kaisar yang hebat berarti bahwa dia berada dalam kesulitan besar jika dia tidak menurunkan postur tubuhnya. Kaisar Peerless tetap tanpa ekspresi. Aku tidak ingin datang pada awalnya, kamu tahu. Aku hanya ingin tahu dari mana keberanian kamu berasal. Kamu meminta aku dengan baik untuk turun untuk melihat. Katakan padaku, di mana itu? Aku belum melihat petunjuk. Petik 2. Tuan ketiga Jing tergagap. Dia hampir menangis. Itu hanya lelucon. Senior, tolong, berbaik hatilah dengan aku. Kamu terlalu hebat untuk pria, turun ke level aku, kan? Petik 2. Terlalu bagus untuk membungkuk ke levelmu. Kaisar Peerless mengangguk. Aku kira begitu. Oh, apa yang kamu katakan tadi? Apakah kamu mengatakan bahwa adik lelaki aku di sini memberi kamu ramuan roh pangkat langit palsu? Petik 2. Tidak semuanya. Mungkin bawahan aku melakukan kesalahan. Mereka agak tidak kompeten, kamu mengerti. Aku akan menyelidiki ketika aku kembali. Master ketiga membuat penolakan keras. Jangan selidiki ketika kamu kembali. Selidiki sekarang. Keluarkan ramuan roh yang seharusnya. Aku tidak akan membuat kesalahan semacam itu, aku yakinkan kamu. Kaisar mengulurkan tangan kanannya. Tidak, sungguh, senior. Kamu benar-benar tidak perlu melakukannya. Aku akan hidup dalam perjalanan aku sekarang. Kami akan meninggalkan kamu dengan tenang, senior. Bahkan jika Master ketiga Jing memiliki 10 gals lagi, ia tidak akan memiliki cukup keberanian untuk berkelakuan buruk lagi. Saat dia berbicara, dia memandang dengan mendesak ke bawahannya. Dia ingin pergi secepat mungkin. Meninggalkan, siapa yang menyuruhmu pergi? Wajah Kaisar Peerless gelap. Perubahan sikap Kaisar membekukan Master ketiga dalam langkah-langkahnya. Dia menawarkan senyum yang menenangkan, ekspresinya sangat pahit. Senior, aku telah melakukan kesalahan hari ini. Sungguh, tolong maafkan junior kamu untuk ini. Petik 2. Kamu akan menengahi benar dan salah dengan satu kata. Kamu tidak bermain dengan aku, bukan? Kaisar tidak akan memilikinya. Keluarkan ramuan roh dan biarkan aku melihat. Wajah Tuan Jing yang ketiga terasa masam seperti lemon. Aku tidak membawa ramuan roh. Sungguh, aku tidak melakukannya. Petik 2. Kamu tidak membawanya. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang memberi kamu hak untuk secara terbuka menuduh saudara aku tanpa bukti? Dari mana keberanianmu berasal? Suara Kaisar Peerless menjadi dingin. Master ketiga berada di ambang air mata. Dia menamparkan wajahnya dengan keras. Maaf, senior, ini semua salahku. Mata aku tertutup oleh keserakahan. Aku seharusnya tidak mencemari temanmu. Demi Sekte Dewa Bulan, senior, tolong jangan terlalu keras pada aku. Petik 2. Jangan terlalu keras padamu. Kaisar Peerless terkekeh. Maksudmu aku harus dengan senang hati membiarkanmu pergi. Setelah kamu berdagang bodi tersenyum tunggal untuk 2 herbal roh peringkat langit, 2 ramuan roh peringkat bumi, dan 200 juta batu roh suci.
Apakah itu terdengar seperti kesepakatan yang adil bagi kamu? Petik 2. Hati Tuan Jing ketiga tenggelam. Keluhan yang tak terhitung jumlahnya naik ke atas hatinya. Dia merasakan sedikit penyesalan. Dia digigit lebih dari yang bisa dia kunyah saat ini. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menuai kedua kalinya setelah batch pertama dari laba gila? Sekarang, dia akan mengalami kesulitan menjaga kemenangannya saat ini, apalagi menghasilkan lebih banyak. Tetap saja, Tuan ketiga Jing adalah orang yang fleksibel. Dia segera memanggil bawahannya, apa yang kalian lakukan berdiri di sini, ya. Pergilah, dapatkan hal-hal yang diinginkan senior-senior kita yang dihormati di sini segera. Petik 2. Kaisar Peerless merasa sulit untuk mengeluarkan masalah dari perilaku Tuan ketiga. Laki-laki lain terlalu patuh. Sejujurnya, dia mengedepankan dirinya untuk membuat keributan yang lebih besar. Jika Tuan ketiga Jing bertindak dengan arogan, dia tidak keberatan membunuh orang itu di tempat. Sekte Dewa Bulan tidak akan berada dalam posisi untuk membantahnya. Lagi pula, Master ketiga salah sepanjang waktu. Sekte hanya akan mampu menyerap pukulan secara diam-diam. Tetapi Tuan ketiga memangkas layarnya menjadi angin, dan melakukannya tanpa ragu-ragu sama sekali. Kaisar Peerless adalah orang yang ditempatkan pada posisi yang aneh. Kaisar melirik Jiang Chen untuk pendapatnya. Pria muda itu mempertimbangkan sejenak, lalu memutuskan untuk menghormati skema besar segala sesuatu. Tuan ketiga Jing mengamati interaksi itu secara rahasia. Bahwa sang kaisar mencari cara pandang pemuda itu sama sekali tidak hilang darinya. Jantungnya berdebar kencang dan bingung. Dia membuat marah seseorang yang ditangguhkan oleh seorang kaisar kerajaan besar. Siapa, pemuda itu, sungguh?